فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Hadratul muhtaram, bapak-bapak jamaah salat maghrib dan jamaah taklim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat, diberikan kesempatan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan majlis taklim. Untuk itu sebelum mulai majlis taklim, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita taklimkan pada malam hari ini kita semua diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, serta diridhai Allah Subhanahu wa taala.
نفعنا الله بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisu, kita melanjutkan taklim kita hadis usfuriyah. Kita masuk hadis ketiga, bahwa minggu lalu hadis kedua telah kita pelajari bersama, yaitu hadis tentang al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnid. Orang yang pendosa atau orang ahli maksiat yang masih punya harapan rahmatnya Allah itu jauh lebih baik ketimbang orang yang ahli ibadah tapi putus asa. Ya, meskipun seorang pendosa, meskipun banyak melakukan maksiat, tapi masih berharap rahmatnya Allah, masih berharap ampunan Allah, itu jauh lebih baik ketimbang orang yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, tapi putus asa akan rahmatnya Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, katakan kepada mereka, hamba-hambaku yang asrafu berlebihan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Meskipun kita ini berlebihan, berlebihan dalam hal apapun, jangan sampai kita ini putus dari rahmatnya Allah. Karena semua yang kita terima, semua yang kita rasakan itu adalah rahmatnya Allah. Secara hakikat itu rahmatnya Allah, bukan karena jerih payah kita sendiri, bukan karena kepintaran kita sendiri, bukan. Hakikatnya adalah rahmatnya Allah. Hanya saja kita sebagai hamba yang diberi akal waras, yang diberi akal sehat, kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dari akal tersebut kita jadi tahu, kita jadi bisa membedakan apa yang baik, apa yang buruk. Al-haditsus salisu an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diceritakan atau diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas itu golongan tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'in, tapi kalau Anas bin Malik itu sahabat. Bedakan antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Sesungguhnya Anas bin Malik berkata, suatu ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala nanduru ila wajhi syaikhi sobahan wa masaan. Sesungguhnya Allah itu melihat wajahnya orang yang sudah tua secara umur, sobahan wa masaan, di waktu pagi dan di waktu sore. Wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa 'azmuka wa qtaraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya. Ketika Allah ini melihat wajah hambanya yang secara umur sudah tua. Jadi umur tua itu umur berapa sih?
kalau Nabi mengatakan bahwa 50 ke atas itu sudah dikatakan sebagai umur yang tua. Normalnya atau umumnya umatnya Nabi ini umurnya kisaran 60 sampai 70. Orang yang diberikan umur di atas itu sudah termasuk orang pilihannya Allah, yaitu pilihan diberi umur panjang. Tidak lain orang tersebut mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena Nabi ini wafat kisaran umur 63 atau 64. Ketika Allah ini melihat wajah seorang hambanya yang sudah tua di waktu pagi dan di waktu sore, di situ Allah wa yaqulu ya abdi qad kabura sinuka. Allah berkata atau berfirman, ya abdi qad kabura sinuka, wahai hambaku, qad kabura sinuka, umurmu sudah tua. Jadi ketika kita semua nanti sudah tua, Allah itu mengatakan kepada kita, wahai hambaku, kamu itu umurnya sudah tua. Waraqqa jilduka, dan kulitmu sudah tipis, atau bahasa kita mungkin keriput. Wadaqqa azamuka, dan tulangmu sudah lembut, artinya sudah tidak kokoh seperti masa muda atau rapuh. Waqtaroba ajaluka, dan ajalmu, jatah wafatmu, matimu sudah dekat. Wahana kudumuka, dan kedatanganmu kepadaku juga sudah dekat. Ilayya fastahyi minni fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Maka wahai hamba-hambaku yang umurnya sudah tua, yang tulangnya sudah tidak memiliki tenaga lagi, yang kulitnya sudah keriput, yang ajalnya sudah dekat, dan kedatangan kepadaku sudah dekat, maka kalian semua bermalu. Kalian semua harus punya rasa malu. Kenapa? Karena fa'ana astahyi minka an u'adzibaka finnar. Karena sesungguhnya saya ini malu ketika mau menyiksamu di neraka. Artinya apa? Allah itu melihat hambanya yang umurnya sudah tua-tua. Allah itu malu. Malunya karena kasihan kalau harus disiksa. Agar Allah ini memiliki sifat rahmat yang diberikan kepada kita, maka kita sebagai orang, sebagai hambanya, kita juga harus punya malu kepada Allah. Malu dalam artian kita harus menambah keimanan kita, harus menambah ketaatan kita. Jangan malah makin tua makin males-malesan. Tetapi makin tua itu harus makin meningkat ibadahnya. Maka ketika kita lihat orang-orang di sekitar kampung kita, di sekitar rumah kita, orang-orang yang sudah tua, mereka mengikuti jalan torekoh atau tarekat, ya wajar-wajar saja, karena secara umur mereka sudah merasakan dan sudah waktunya untuk mendekatkan kepada Allah secara intensif. Mungkin sekarang kita di sini di Tembagapura dalam hal ibadah, dalam hal mendekatkan diri kepada Allah biasa-biasa saja. Tapi nanti ketika kita sudah balik ke kampung, secara badan kita sudah tidak mampu bekerja seperti masa muda, yang kita pikirkan adalah persiapan menuju Allah. Orang yang mau memikirkan persiapan menuju Allah, orang yang mau memikirkan tentang kematiannya, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang sedang berusaha menjauhkan dirinya dari neraka. Itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saat ini mungkin kita
Saat ini kita ini sedang dilanda kesusahan. Kesusahan karena mencarikan nafkah untuk keluarga kita. Di satu sisi kesusahan karena harus melakukan kewajiban kita di tengah-tengah kita sedang bekerja. Satu sisi kita juga digoda oleh setan untuk tidak taat kepada Allah. Dan satu sisi secara umur kita sudah tidak muda lagi. Orang-orang yang punya rasa susah seperti itu, kata Sayyidina Ali pesan dari baginda Nabi, harus bahagia. Absyir ya Ali. Jadi suatu ketika itu Salman Al-Farisi sedang curhat kepada Sayyidina Ali. Yang kurang lebih isi curhatnya Salman Al-Farisi ini persis seperti curhatannya Sayyidina Ali kepada baginda Nabi. Salman Al-Farisi termasuk orang mu'alaf. Dulu sebelum memeluk Islam, Salman Al-Farisi ini majusi, orang yang menyembah api. Tapi Salman Al-Farisi mengembara kesana kesini, pada akhirnya yang terakhir ini pergi ke Saudi dan menemukan ajaran Islam. Disitulah beliau mulai masuk Islam. Beliau curhat kepada Sayyidina Ali tentang kesusahan-kesusahan. Susah memikirkan keluarga, susah memikirkan harus taat kepada Allah, susah karena harus melawan hawa nafsu, dan susah memikirkan persiapan mati. 4 perkara itu juga dialami oleh Sayyidina Ali ketika curhat kepada baginda Nabi. Lebih ekstrim Sayyidina Ali waktu itu, waktu curhat kepada baginda Nabi, Sayyidina Ali tidak punya apa-apa di rumahnya. Yang beliau punya hanyalah air saja. Selain air tidak ada. 1 butir gandum tidak ada, 1 butir kurma tidak ada. Tapi yang beliau punya adalah hanyalah air. Hanyalah air. Ketika curhat kepada baginda Nabi, Nabi di situ menjawab, absyir ya Ali, kamu harus bahagia. Artinya apa? Karena kamu masih diberikan nikmat rasa susah terhadap susah dalam hal ibadah kepada Allah. Memikirkan anak istri, memikirkan keluarga, itu juga ibadah. Memikirkan ketaatannya kepada Allah, itu juga ibadah. Melawan hawa nafsu, itu juga ibadah. Memikirkan susah untuk persiapan mati apa yang sudah dipersiapkan, itu juga ibadah. Maka apa yang harus kita pikirkan kembali selain 4 hal itu? Kita di sini sama-sama memikirkan keluarga kita, sama-sama memikirkan juga ibadah kita, sama-sama memikirkan hawa nafsu agar kita bisa melawannya. Contoh memikirkan hawa nafsu, kita sedang bekerja, di situ sudah waktunya masuk sholat, sudah waktunya mengerjakan sholat, tetapi kita susah untuk mencari tempat dan air. Setan menggoda kita, membujuk kita, halah tidak usah sholat. Nah, disitulah kita ini harus perang melawan hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu itu jauh lebih besar ketimbang perang pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perang pada zaman Nabi itu tergolong jihad yang sugro, jihad yang kecil. Tapi jihad yang sesungguhnya adalah jihad perang dengan hawa nafsu kita. Perang dengan hawa nafsu kita. Kemudian susah dalam hal persiapan mati, persiapan ajal kita. Kita tidak tahu kapan waktunya kita ini akan diambil oleh Allah. Sekarang mungkin saat ini kita duduk di masjid santai, sehat, waras, kenyang, dan seterusnya.
Tapi nggak ada yang tahu kalau tiba-tiba habis isya kita diambil oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Maka setidaknya kita di dunia ini kita harus memiliki rasa tenang, rasa nyaman kepada Allah.